initiate dan yang nggak pakai purify ini cukup mengerikan. Iya. Karena untuk trigger Banting. purify ini sangat berbahaya ketika lo bisa dikejar sama Popheus, Betul. dikejar sama Suyo. Betul. Jadi concernnya lo pakai purify biar gak diangkat sama Kalea, Hah? atau lo pakai flicker tapi lo possibility diangkat sama Kalea. Karena Kalea combo 2 ultimate sama skill 2-nya, waduh kacau balau. Ini udah kayak choose your struggle aja sih ya. Akan sama-sama menyulitkan, Kamu tapi belum harus main kan dipilih. Kalea kan? Nggak main aku. Waduh, Tapi aku iya. ketemu Kalea. Enak, gak bisa main dia. Wah, Terus itu Kalea level aja 2 nggak bisa, bisa main sih. level 2 bisa first blood gue kalau di XP. Tergantung user sih sebenarnya. Makanya aku Iya. penasaran nih ketika Kaleanya masuk scene yang bisa bilang kompetitif, bakal kayak gimana? Karena gini, dia itu pertama mainin Tidal Strike. Tidal Strike tuh ada dua mode. Heeh. Ada yang bisa banting di tempat, ada yang bisa loncat, tapi harus ke tembok dulu. Oh iya. Tidal Strike ke tembok, dia tuh bisa initiate ke dalam, abis itu main Tsunami Strike. Strike, nah Tsunami Strike itu tarik ke atas untuk lempar ke belakang. Oke, lempar-lempar terus ya. Iya. Pokoknya ini kalau ngomongin ke arah Kalea, ini sisinya besar banget. Dan tanpa berlama-lama, one last chance. Apakah perwakilan dari Kambodia yang akan pulang, ataukah perwakilan dari Singapura yang harus tersyukur? So Gandaria, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, ini dia untuk game terakhir kita di hari ini. Melihat apakah dengan hadirnya Cyclops akan memberikan 1 poin kemenangan atau dengan adanya Kalea ya justru Wah. memberikan perubahan Pokemon dan mulai menjadi target Lihat utama. Lihat nih Kaleanya nih. Sat, loncat. Tar, itu dia. Itu namanya Tidal Strike. Bener kan? Udah gua kasih tahu, gak percaya. Percaya? Dan kita lihat di depan sini, ATF masih harus tumbang karena ada permainan 3 pemain ke arah top lane. Posisinya apa? Pilih Purify atau Flicker. Iya, tapi Dan dia memilih Purify. itu sih pilihannya ya. 2 Purify yang bakal dibawain sama Evil Singapura juga. Itu Tidal Strike-nya. Karena lu bisa tempel ke tembok manapun. Nah, tapi kalau lagi one by one head to head, Tidal Strike-nya bisa di tempat. Jadi Tidal Strike ini sebenarnya salah satu momentum penting untuk memberikan power initiate. Nih lihat ya Nevin ya, kalau Nevin nggak percaya ya. Percaya, aku nggak Nih lihat deh. percaya dari tadi. Dang. Langsung dipukul, Sekaratul Maut mundur ke arah belakang. Kaleanya di depan sana, mencoba untuk melakukan cover. Dan loncat ke tembok, menuju para pasukan dari tim Posesi. Melakukan sedikit covering up, tapi tanpa following up damage. Menyelamatkan satu momentum, apakah worth it? Tapi ternyata 4 pemain terlalu sakit di depan sana. Satu tamparan terakhir. Dan bahkan Ion harus tumbang. Meanwhile, Odir Baby selalu mengamuk dengan Unleash the Beast. Wah, tapi tuh I'm Your ATM tahan lama banget sih Iya, di lama area tersebut. Lawan 4 pemain. Meskipun Flicker juga pada akhirnya harus ke-trigger ya, tapi nggak masalah. Dia juga dapetin pertukaran ke arah eliminasinya juga. Dan Catgut ternyata udah mulai terpukul mundur di area top lane. Oke, dan itu dia damage dari Super Tato ya. Mungkin Nevin kaget kenapa ada Cyclops. Kan early damage-nya sakit banget Nevin. Spamming-nya itu sangat-sangat sakit Nevin. Iya ya, dari segi spammingnya. Dan sekarang Turtle sudah mulai dimunculkan juga ATF. Sekarang udah mulai mendekat. Tapi harus berhati-hati ya tetap. Karena dari HP bar-nya pun gak setebal itu untuk bisa menahan damage yang masuk. Ingat ada Super Tato juga yang begitu mengerikan di level yang kelima bersama seorang Lixin yang udah mulai mendekat juga Ion. Akankah dia membuka Glorious Pathway-nya untuk memberikan efek slow? Tapi Catgut! Gila itu dia, salah pick off from Granger. Avatar of Guardian berhasil mendapatkan satu pemain. Tapi lihat di belakang sana dengan Tsunami Strike-nya. Mengangkat seorang Iron para pasukan dari tim Invasage struggle. Sosok dari seorang Hank lalu mendapatkan satu poin kill. Meanwhile Lexin diejam-ejam oleh sosok seorang Odir Baby. Walasin Abio Retief termakan. Dan bahkan di depan sana, sosok dari ATV berhasil melakukan shutdown terhadap Odir Baby. One last hit, Planet Attack dan satu triple kill didapatkan oleh Hang Lol. 3 pemain berhasil di take down. Dan kali ini Team Flash memegang keunggulan seharusnya karena mereka juga berhasil ngedapetin turtle-nya. Objektif dimenangkan, Pokemon mencoba untuk memberikan gangguan dan gagal. Dan mereka dari Team Flash akan segera ngedapetin keunggulan dari arah ekonominya juga. Cuma yang jadi masalah adalah ini sih, mereka harus bisa ngebuat Catgut-nya juga seimbang. Jangan sampai ada ketertinggalan di arah gold lane-nya. Karena Ion juga udah mulai mendekat ke area top lane. Apakah bakal coba atau dipaksa? Nah ini wave breaker ya. Ya. Ini enaknya ya, kalau misalnya Nevin, kan setiap dia loncat dengan Tidal Strike gitu ya, mau di tempat ataupun dimanapun, itu kan ada genangan di setengahnya. Iya. Nah kamu wave breaker, itu lifesteal kamu tinggi. Oh, dapat lifesteal juga. Dapat lifesteal tinggi, tapi harus di genangan itu juga.
Jadi high mechanical juga ya. Wah, high mechanical, makanya gue suka banget nih hero. Yang harus dimainkan sama kaliannya. Nah itu tuh genangan itu. Lihat gak? Iya. Nah itu genangan setelah tidak strike dan nanti ketika mau wave breaker itu ada genangan itu juga. I see. Nah itu baru lifesteal-nya keluar. Dia namanya serap apa ya? Nama serap airnya lupa. Oke, tapi kita melihat juga dari Ion yang udah mulai mendekat lagi 5 pemain bahkan dari EVO Singapura. Ini kayaknya lagi mencari celah ya untuk bisa ngedapetin poin eliminasi tambahan. Tapi aktif banget sih ITF. Iya. Oh, Search of Life namanya. Oh. Search of Life. ATV, lihat ya, ATF. Dia bisa loncat ke arah tembok, dia bisa memberikan tsunami. Ini kalau lebih dekat dikit. Dan itu dia, Tsunami Strike! Menuju ke dalam turret. Berhasil mendapatkan Ion, tapi tidak ada following up damage. Para pasukan dan Avatar of Guardian. Wombo combo Jombro. Berhasil menutup para pasukan dari Team Flash. Lihat satu versus everybody tidak berhasil mendapatkan, terlalu sakit damage-nya yang diberikan. 4-1. Tidak adil sama sekali. Dan walaupun terlalu banyak di depan sana damage yang diberikan, tapi mereka masih coba untuk mempertahankan satu turret di arah top lane. Star Power Lockdown menuju ke arah sosok seorang Catgut. Benar-benar disiksa habis Catgut-nya kayaknya. Iya, disiksa abis untuk Catgut. Gak bisa dikasih space lagi. Outer turret berhasil tumbangkan dan sejauh ini pertukaran mungkin hanya kedorong di bagian bawah dan itu pun masih belum bisa ngedapetin inner turretnya. Kembali lagi menuju ke arah Turtle EVO Singapura, kembali juga memperoleh keuntungan dan privilege mereka di arah ekonomi. Goldnya udah mulai dikejar lagi lebih tinggi. Dan sekarang ITF yang udah mulai kembali akan coba untuk memainkan lagi satu persatu skillsnya, dilempar ke bagian belakang dan Ion. Tapi itu dia memang problemnya dari sosok seorang Kalia. Dia kalau nggak di cover dan nggak disambut, wah itu berat banget. Kalau nggak ada following up dan lihat Avatar Afghan yang Fornati Order Baby kembali lagi bermain dengan adanya. Bermain flanking sangat manis, Catgut tumbang. Oh. Liki selalu bermain dengan flanking, keluarnya terakhir karena dia tahu sekali dia keluar duluan dia bakal di smackdown. Ya, bakal langsung di smackdown nantinya 1100. Dar, Skyfisher shutdown. Sakit banget. Sakit banget karena dia udah dapetin 5 poin kill. Dan cover terhadap gold lane berkali-kali menimbulkan impact. Mereka concern banget sama Catgut hingga gankingnya selalu berempat-berlima, bener gak? Ya. Berempat-berlima terus, selalu berempat-berlima. Oh, tapi itu ya satu Spear of Destruction yang gak akan dilanjutkan lagi karena terlalu mengerikan sih. Harus head to head dengan Remanisan dan juga adanya seorang Aeon yang muncul di sekitar bagian bottom lane. Team Flash dalam kondisi yang gak terlalu baik buat sekarang. Mereka udah kehilangan terlalu banyak sih dari outer turret, dari ke arah pemain juga. Dan kalau ngeliat dari arah itemizations-nya ya, baru ada Glowing One di tangan Lixin saja untuk menambahkan possibility damage. Tapi Sky Pierce ya yang tetap akan menjadi spotlight utama di tangan Red Renaissance karena dia udah punya 5 poin kill sejauh ini. Ya, ATF sih harus buka boost terus ya. Yep. Dia buka boostnya harus pakai tidal strike yang ke tembok. Gak boleh tidal strike ke mana? Orang. Kalau ke orang soalnya di tempat, Nevin. Smackdownnya di tempat. Dia harus kalau mau loncat keluar dia tidal strike-nya ke tembok. Kalau di tempat malah bahaya gak sih? Iya, di tempat Covernya itu juga bahaya. agak susah ya. Tuh, itu kalau ke tembok gitu. Hmm. Nah, tidal strike-nya bisa loncat. Dan itu bisa membuat momentum. Cuma, kita perhatikan, Purify-nya ada 2 biji nih di sini nih. Mau nggak mau Odir Bambi yang dicari sama mereka. Mereka harus cari Odir Bambi sih. Shutdown-nya mahal ini menurut aku. Targetnya tapi susah banget loh untuk dapetin Dear Bambi dari tadi. Dan tidal strike-nya itu bisa dikumpul pakai flicker. Oh, oke. Pas dia mau turun, kayak Raging Sandstorm-nya Khalid. Oh. Bisa loncat ke sana. Iya, ya, itu bakal range-nya jadi lebih jauh lagi Iya, juga betul. untuk bisa nge-follow up. Tapi yang dari tadi jadi pertanyaan tuh follow up damage-nya sih yang masih dipertanyakan karena range dari Moskov juga nggak terlalu jauh. Aku setuju banget sih. Kayak misalnya dari tadi sih emang nggak ada damage sama sekali dari para pasukan Team Flash ya. Yap. Permainan dari early game mereka agak gagal di sini. Tapi lihat dengan ada Tsunami Strike. Berhasil dengan adanya Avatar of Guardian bakal coba diambil para pasukan dari Team Flash. Mereka tidak strike di depan sana, tapi udah following up damage tidak cukup. Planet Attack Super Tato. Lagi-lagi yang dipertanyakan oleh Nevin, Cyclops ternyata memberikan impact yang paling besar di sini. Iya. Damage-nya besar banget. Planet Attack dan itu dia. Cyclops, anak kecil. Jangan meremehkan anak kecil. Nah tuh Bang Oji. Aku gak meremehin kamu. Loh kok aku? Aku underestimate kamu boleh? Iya terserah sih. Oh iya, nggak apa-apa. sama ya. Canda. Sama aja. Tapi Cyclops emang ya magical damage-nya bakal begitu masif apalagi dengan kondisi mereka udah unggul dari arah gold dari arah itemizations. Ini tinggal eksekusinya aja sih bakal kayak gimana. Karena EVOS SG kita udah sering nih ngeliat mereka ngelakuin mistake
ketika udah finish ngedorong satu Lord. Ya, benar banget. Star Power Lockdown dikeluarkan begitu saja. Ini dia Super Tato. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Karena ternyata nggak kaleng-kaleng ya Iya untuk tuh, lihat tuh. gameplay yang dikasih sama Super Tato. Super Tato dari tadi mau berikan damage, Nevin. Early game team fight itu Super Tato semua itu. Nih yang bola-bolanya itu ya. Iya, Super Tato. Semuanya dari Super Tato. Spamming skillnya tuh. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ya. Dan sekarang kita bakal lihat dengan Lord yang udah mulai masuk pasif ya. Bakal coba untuk di-share pastinya bersama satu inner turret di area mid lane dan Pokemon masuk. Nah, lihat itu dia Pokemon mencoba untuk keluar hampir saja ter-takedown. Cover yang sangat cepat dikeluarkan dan setelah menuju ke arah satu Enchantment Talisman, Glowing One, Nevin. Yap. Tahu nggak satu lagi di Cyclops yang Apa? dia mainin lifesteal sih. Lifesteal? Itu hampir mungkin sulit bisa ditumbangkan. Oh. Buy one juga kuat. Tapi aku lebih pengen lihat dia full damage. Full damage boleh, tapi nanti pakai lifesteal. Nah, setelah lifesteal dulu, Ya. baru mainin ke arah Holy Crystal. Kalau Oh, Holy berarti- Crystal dia mau survive ya, maininnya Blood Wings. Oh boleh sih kalau misalnya pengen ngambil ke arah Blood Wings juga ya. Tuh, lihat super tato dari tadi damage sakit banget dia. Udah dikasih purple buff lah. Lihat dong, dia 5 loh. Ini kayak, asisnya. soalnya dulu kan sering juga ya Cyclops jungler tuh sering muncul kan. Iya dulu, betul. Jadi kelihatan banget emang secara output damage secara monster jungle ini berasa banget dari Super Tato. Apalagi kalau misalnya nanti bisa connect ke arah para player. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Tapi ini masih nunggu sih untuk objektif selanjutnya. Karena agak berat ya kalau misalnya ingin memaksa menembus ke pertahanan kayak gini. Karena ada Cecilian juga, ada Moskov juga. Oh, modify-nya sih yang menjadi sebuah masalah. Cuma, ini ada satu concern menurut gua nih. Apa? Jangan sampai dibawa ke arah late game sekali. Bahaya juga. Kita nggak ada yang tahu Catcut akan berbuat apa. Split push kah? Iya sih. Ya kan? Flanking gaming kah? Lee Sin-nya team juga fight- ngeri sih. Iya, tim fight depan, tapi ternyata dari belakang piercing strike-nya menuju ke arah depan. Jadi sandwich damage berat loh. Kalau bisa Lord ini sih harus mereka maximize banget karena Betul, setuju. goldnya udah cukup menurut gue untuk jadi satu hal yang kita bilang dominasi. Aitef kelihatan posisinya tadi sempat kehilangan beberapa HP bar dan Oracle juga udah dipegang sama Odir Bambi, membuat dia akan jauh lebih sustain lagi dan masuk atau menuju ke arah Lord. Kontes belum terlihat ya buat sekarang. Nevin, itu dia attack speed-nya udah terlalu cepat, Nevin. Iya. Walaupun dia belum punya Demon Hunter Sword ya, tapi lihat fokus menuju Lord. Dan itu dia Planet Attack. Jangan anggap aku anak kecil, Paman. Jangan panggil aku anak kecil. Wow, secepat itu Cepet kan? untuk bisa dapetin Lordnya. Dan gak ada Speed of Destruction juga ya, akhirnya bisa dibuka. Karena kalau mau dipaksa team fight bakal berat banget. Aitef masih bisa menghindar juga. Tenang, masih ada Tidal Strike. Cuma problemnya hero ini, Nevin, kalau udah ditinggal sendiri itu nggak bisa ngapa-ngapain. Satu lawan banyak nggak bisa dia. Berat. Apalagi kalau udah kena CC. Iya. Dan Lordnya udah mulai berjalan nih dari area top lane. Masuk ke area mid. Bagus banget di clear bawahnya. Sama Pokemon. Bawahnya di clear, atasnya di clear, tengahnya ditahan dulu sebentar. Di staking, 3 lane yang masuk. 3 lane yang masuk. Avatar of Guardian dari Pokemon adalah penentu untuk best turret kali ini. Lihat, mereka coba untuk mencari di mana bawah top lane masuk. Top lane-nya masuk. Udah mulai terlihat di beberapa arah masuk dari tim Infosys. Keluar Spartan telah dikeluarkan. Oh my god, Avatar of Guardian for nothing. Tapi tidak masih melakukan apapun. Fokus karena best turret yang boleh apapun terjadi. Dan ini bencana. Best turret terbuka sangat besar. Dan Infosys belum berhasil mendapatkan endgame. Masih bertahan dan itu dia Odir Pambi. Versus everybody. Mencoba untuk bertahan, mencoba untuk dijemput. Fokus ke arah base-nya. Tidak ada yang bisa terjadi.